Oke guys, berapa banyak uang sih yang kita butuh untuk bahagia? How much is enough? Sebenarnya gue tahu ini tuh topik yang bener-bener kontroversial. Ada yang bilang uang nggak bisa membeli kebahagiaan. Ada yang bilang, tapi mana ada orang miskin bahagia? Ini tuh selalu ada perdebatan dan di sini ada 3 angle yang mau coba gue bahas. Yang pertama membahas kebutuhan. Kalau di sebagai manusia itu kita punya kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Yang pasti kalau misalnya kita nggak bisa fill kebutuhan primer, hidup kita akan susah. Mau untuk makan, tinggal, tidur. Sebenarnya yang paling umum di sini kita konklusin susah bahagia. Kalau kita nggak bisa makan, ya kita susah bahagia. Itu sebenarnya paling simple kan ya. Dan menurut statistik dari BPS, pendapatan di atas 7,2 juta rupiah itu yang paling bahagia. Kalau dari sana sebenarnya bisa nggak sih dikonklusin kalau yang pendapatan di bawah 7,2 juta itu kurang bahagia. Dan itu sebenarnya angle satu yang kita bakal bahas lebih detail nanti, yaitu dari aspek kebutuhan. Apakah kebutuhan kita terpenuhi? Aspek kedua itu survei dari Matthew Killingsworth. Dia bilang kebahagiaan orang itu kalau pendapatannya growing. Mau itu per bulan, mau itu per 6 bulan. Karena dia ngerasa sebagai manusia itu kita butuh sense of progress. Atau kita merasa kita one step further untuk merasa bahagia. Tapi dia bilang ada titik jenuhnya. Sampai di tahap penghasilan 1,1 miliar per bulan, udah di atas itu kita nggak bakal tambah bahagia. Nah, apakah angka itu pasti? Apakah aspek growingnya yang bikin kita bahagia? Nanti kita bakal bahas aspek itu juga. Tapi yang ketiga, yang biasanya orang paling banyak ngomong adalah gue bahagia kalau gue bisa ngelakuin yang gue mau tanpa mikirin uang. Nah, ini adalah aspek life control. Seberapa kita punya kontrol terhadap hidup kita, apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, di mana uang itu bukan masalah. Oke, tapi sebenarnya lebih enak kalau kita bahas secara statistik, yaitu aspek pertama. Berapa banyak itu cukup untuk memenuhi kebutuhan? Menurut gue di dunia yang lagi berubah kayak gini, kita harus klasifikasi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Primer itu definitely yang kita harus fill, yaitu sandang, pangan, papan, kita perlu bisa tinggal, kita perlu bisa makan. Itu adalah suatu kewajiban untuk bisa bahagia, kalau menurut gue pribadi. Tapi di zaman sekarang kita harus bisa ngisi kebutuhan sekunder, yaitu pendidikan dan akses ke informasi. Kita tinggal di zaman berbeda dibanding zaman dulu. Kalau menurut gue pribadi, untuk benar-benar bisa punya opsi untuk bahagia, harus mulai keisi di kebutuhan sekunder ini. Baru kebutuhan tersier yang kayak luxury, punya barang mewah, itu belum tentu diperlukan untuk bahagia. Tapi berapa sih yang dibutuhin untuk kebutuhan primer dan sekunder? Kita balik lagi ke statistik dari BPS ya. Rata-rata biaya hidup nasional itu 5,5 juta rupiah per bulan. Padahal GDP per kapita di Indonesia tahun 2020 nge-summarize ke pendapatan 4,6 juta rupiah per bulan. Kalau misal pakai teori yang tadi, yang penting kebutuhan terpenuhi secara individual, primer dan sekunder, harusnya orang gaji UMR bisa bahagia. Harusnya rata-rata orang Indonesia pada umumnya, berdasarkan data, itu bisa bahagia semua. Sebelum kita bahas topik selanjutnya, feel free untuk beropini apakah menurut kalian dari aspek pertama ini bisa kita konklusi, selama orang terpenuhi kebutuhan primer dan sekunder, orang bisa bahagia. Tapi makanya kita bahas aspek kedua, yaitu aspek growing. Apakah benar kita sebagai manusia, walaupun kita punya puluhan juta per bulan, tapi konstan gak berubah selama 5 tahun, kita bakal sengsara. Kita butuh sense of progress. Dan itu sebenarnya yang coba dicetuskan di idenya. Ada yang bilang kebahagiaan itu fleeting. Kita bisa bahagia sekarang, tapi di kondisi yang sama, kita jiplak tahun depan, kita belum tentu bahagia. Karena kita butuh perubahan, kita butuh progress. Jadi apa itu lebih realistis? Cukup itu nggak ada angka pastinya. Selama kita grow setiap tahun, setiap bulan. Kalau sampai di topik ini, secara gue pribadi, gue ngerasa lebih relate. Karena gue pernah gaji diri gue sendiri 3 juta per bulan, di saat pengeluaran gue tuh hampir 2,8 sampai 2,9. Tapi gue ingat banget, di saat itu gue happy. Karena gue dari sebelumnya freelance sampai akhirnya gue membangun bisnis. Walaupun income gue lebih kecil, gue ngerasa ada sense of progress. Akhirnya gue ngerasa happy. Apakah itu lebih make sense untuk menilai berapa banyak itu cukup untuk happy? Jadi jawabannya nggak ada yang cukup. Yang penting kita harus growing terus. Tapi sebenarnya itu masuk ke aspek ketiga yang mungkin paling kontroversial. Gue happy kalau gue bisa ngelakuin apapun di dalam hidup tanpa mikirin uang. Konsep life control ini bener-bener terlalu variabelnya banyak. Dan nggak bisa disamakan dengan orang A ke orang B. Karena apa yang orang mau di dalam hidup itu completely berbeda dan bercampur dengan nilai emosional masing-masing. Gua mau hidup untuk bisa berdampak ke orang lain. Tapi ada orang, gua mau punya kapal 100 biji. Gua mau punya Lamborghini 100 biji. Menurut gua aspek yang ketiga paling mendeskripsikan bagaimana variatifnya cukup buat seseorang. Dan bagaimana bahagia itu plays a role di berapa banyak income yang kita punya. Life control artinya kita yang nentuin berapa banyak
yang kita rasa kita cukup. Sebenarnya yang paling make sense, kebahagiaan itu berasal dari diri sendiri. Kita yang decide berapa banyak itu cukup. Di sini memang benar, berarti emosional manusia play a big role. Mulai dari greed, keserakahan, envy, yaitu jealousy kita terhadap kepemilikan orang lain. Itu yang akhirnya bikin angka tertentu, mau 100 miliar pun bisa nggak cukup. Cuma makanya sekarang video ini sebelum kita terlalu amburadul, kita summarize dari yang practical ke emosional. Pada akhirnya, menurut gua untuk bahagia, pertama, kapasitas untuk bahagia. Kebutuhan primer dan sekunder harus bisa terpenuhi. Jadi di sana ada minimum income atau angka yang kita bisa kejar untuk masuk ke status bisa bahagia. Terus yang kedua, walaupun kita sudah mencapai itu, kita sebagai manusia memang punya tendensi untuk gak pernah bisa puas. Tapi puas itu harus kita channel dalam bentuk growth. Apakah kita growing setiap tahunnya? Apakah itu dalam bentuk pendapatan? Atau even achievement lainnya? Walaupun pendapatan kita nggak naik, kita growing dalam bentuk misalnya kita lebih banyak charity, kita lebih banyak membantu orang. Itu bisa kontribut ke cukup dalam kebahagiaan. Lalu yang terakhir, yang paling penting adalah life control. Seberapa banyak kontrol yang kalian mau punya di dalam hidup? Yang paling realistis adalah, seperti di video gue sebelumnya, benar-benar tentuin apa yang kita mau untuk diri kita sendiri. Bukan terinfluence atau orang lain, bukan dari envy, bukan dari jealousy, bukan dari membandingkan. Karena itu nggak ada habisnya dan nggak bakal ada cukupnya. Jadi, makin bingung nggak berapa banyak itu cukup untuk bahagia? Jujur karena ini kontroversi banget, nggak ada konklusi angka pasti, nggak ada konklusi kebutuhan, nggak ada konklusi growth berapa banyak. Tapi dari kebanyakan video gue, hopefully ini memberi perspektif untuk kalian yang mencari kebahagiaan, yang mungkin angle-nya dari segi pendapatan atau finansial. Kalau misalnya kalian punya opini, feel free untuk komen di bawah, dan I guess I'll see you guys in the next video. Bye-bye.